Halo Bu Ani dan teman-teman mahasiswa semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Afirna Fitandiono dengan NRPE 1220017 dan teman saya Victoria Guitomo dengan NRPE 1220051. Saya Vanessa Walsawijaya dengan NRPE 1220056. Saya Tamara Aurelia Eli dengan NRPE 122000176. Sebelum kita masuk ke abstrak, apa sih itu NFT? NFT adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain Ethereum untuk merekam transaksi di dalamnya. NFT sendiri mewakili barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Barang yang biasa dijual dengan bentuk NFT bisa berupa karya seni seperti aset game, foto, video, musik, dan lain-lainnya. Sejak tahun 2019, NFT mulai terkenal di Indonesia, apalagi semenjak awal tahun 2022, di mana kasus Gozali Everyday yang mulai terkenal karena menjual foto-foto selfie-nya di OpenSea. Alhasil, banyak masyarakat yang ikut membuat, menjual, dan membeli NFT termasuk karya seni. Plagiasi karya seni di NFT sering terjadi, salah satunya adalah karya Kendra Anissa yang diplagiasi oleh Twisted Vacancy. Lewat teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, dan beberapa teori yang ada, maka terlihat bagaimana karya tersebut diplagiasi. Selain itu, ciri-ciri karya plagiasi bisa dilihat dari komposisi desain, gaya desain, kombinasi warna yang digunakan terlihat sama persis. Berikutnya adalah bagian pendahuluan. Yang pertama, apa itu NFT? NFT digunakan sebagai bukti kepemilikan aset berharga yang ada di dunia nyata melalui blockchain. Lalu ide NFT mulai muncul sejak tahun 2012 yang dikenal dengan sebutan Colored Coin oleh Teguh Kurniawan Harmanda pada tahun 2022. Saat ini banyak sekali orang-orang yang menjual karya seni di NFT. Apalagi pada awal tahun 2022, Gozali Everyday yang mulai terkenal karena menjual foto-foto selfie-nya di OpenSea yang membuat banyak sekali masyarakat yang ikut membuat NFT. Selain itu, ada salah satu kasus di mana karya seorang seniman bernama Kendra Ahimsa dijiplak oleh Twisted Vacancy. Lalu Twisted Vacancy mengunggah karyanya sebagai sebuah NFT. Akibatnya orang-orang akan melihat karya tersebut sebagai sebuah karya Twisted Vacancy, bukan karya Kendra Ahimsa. Plagiarisme karya tentu bisa terjadi oleh semua pembuat karya seni. Di sisi lain, plagiarisme karya bisa diketahui jika karya tersebut dibuat oleh seniman terkenal. Namun akan sulit dideteksi jika dibuat oleh seniman yang karyanya belum terkenal. Solusi untuk mengatasi plagiarisme karya yaitu adanya kesadaran orang-orang untuk bisa menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan plagiat, serta sistem marketplace NFT bisa dikembangkan dan diperbaiki agar bisa melacak suatu karya plagiat. Berikutnya untuk metode penelitian, yang pertama kami akan menjelaskan dulu apa itu metode penelitian. Metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang yang diteliti. Dan fokus penelitian atau objek dari penelitian kami ini adalah dari penelitian kualitatif, dan fokus penelitian atau objek dari penelitian ini adalah kombinasi warna, gaya desain atau art style, serta komposisi atau layout pada karya-karya seni yang berpotensi untuk diplagiasi. Teknik pengumpulan data dan analisa data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi dan studi literatur. Yang pertama, pada teknik observasi, dilakukan pengamatan mendalam terhadap contoh-contoh kasus plagiasi karya desainer di NFT yang terjadi sekarang. Hasil dari observasi berbagai kasus kemudian disimpulkan dan dianalisa bagaimana cara mengetahui karya NFT merupakan plagiasi serta apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Yang kedua adalah studi literatur yang dilakukan untuk melengkapi data melalui pembacaan. Studi literatur atau kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan telaah terhadap berbagai sumber seperti buku, literatur, laporan, dan catatan yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang dibahas.
Kemudian ini adalah contoh karya Kendra Ahimsa yang diplagiasi oleh Twisted Vacancy. Berdasarkan observasi, maka kita mengambil salah satu contoh kasus di mana karya seorang seniman bernama Kendra Ahimsa dijiplak oleh Twisted Vacancy. Kendra Ahimsa adalah seorang seniman yang karya seninya memiliki ciri khas dengan penggunaan kombinasi warna kuning, biru, dan merah. Dalam kasus plagiasi tersebut, elemen-elemen ilustrasi dan kombinasi warna yang digunakan juga sama, yang membuat kedua karya tersebut seakan-akan dibuat oleh seniman yang sama. Berbagai kasus plagiasi karya seni seperti yang dialami oleh Kendra Ahimsa merupakan contoh nyata bahwa teknologi yang berkembang pesat sekarang dapat membuka celah terhadap eksploitasi karya seni para artis. Padahal, tujuan awalnya diciptakan NFT adalah untuk mencegah pemalsuan, replikasi, dan duplikasi dari karya seni digital. Namun, hal ini membuat disalahgunakan seiring berkembangnya teknologi. Masalah ini perlu ditindaklanjuti dan ditanggapi secara serius. Para seniman seperti Kendra Ahimsa akan merasa sangat dirugikan jika karya dengan ide yang mereka buat sepenuh hati diambil begitu saja oleh orang lain untuk diperjualbelikan. Akibat yang fatal dari kasus-kasus ini juga, para seniman bisa jadi takut untuk mempublikasikan karya mereka di platform sosial. Hal ini juga sangat bertentangan dengan tujuan diciptakannya NFT, terutama crypto art. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa plagiasi karya NFT sangat mungkin terjadi, dan hal tersebut bisa dilihat dari ciri-ciri komposisi, gaya desain, dan kombinasi warna yang digunakan pada karya terlihat sama persis dengan karya lainnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengguna marketplace NFT dapat dengan bijaksana menggunakan platform tersebut untuk memperjualbelikan suatu karya. Sementara itu, saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk lebih mendalami aspek plagiasi karya NFT yang lebih detail dan memperdalam tentang aturan plagiasi karya seni pada UU jika nantinya akan dibuat undang-undang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semua.